Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul penerapan IRP Modul Finance and Accounting pada PT Mitra Usaha Jakarta. Dengan anggota Dendi Ahmad Novian Pahlawan, saya sendiri, dan selanjutnya Fredo Froman, Denny Sartawan, dan Gilang Bahari. Latar belakang: seiring perkembangan teknologi informasi, penyerapan teknologi informasi pun diterapkan pada banyak sektor implementasi. Perkembangan teknologi ini pun sudah menjadi perhatian besar dari berbagai kalangan maupun bidang perusahaan. Sama halnya di bidang finance and accounting, banyak perusahaan berusaha mencari solusi bagaimana mengontrol budget perusahaan dengan mudah. Seperti halnya pada PT Tri Mitra Usaha yang terletak di daerah Bogor. Dalam hal pengelolaannya, PT Tri Mitra Usaha berusaha mengupdate sistem input-output keuangannya tepat waktu dalam proses pembayaran. Rumusan masalah: 1. Proses input data keuangan masih menggunakan cara manual. Proses hitung gaji menggunakan cara manual. Permintaan data keuangan masih menggunakan email dan lain-lain. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penerapan sistem IRP dengan menggunakan aplikasi Odoo pada PT Tri Mitra Usaha untuk pengelolaan setiap kegiatan transaksi. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai untuk memenuhi persyaratan nilai UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning atau IRP pada program Sarjana 1 di Universitas Nusa Mandiri. Manfaat untuk perusahaan: 1. Pengimplementasian pengelolaan keuangan yang pada awalnya menggunakan Microsoft Excel menjadi menggunakan aplikasi Odoo. 2. Mencari solusi dalam pengelolaan keuangan pada perusahaan. 3. Mengurangi human error. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah tentang Enterprise Resource Planning. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disebut Enterprise Resource Planning, yang biasa disebut ERP, adalah suatu aplikasi atau sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh bidang fungsi perusahaan seperti gudang, produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia sehingga informasi akan tersampaikan dengan cepat. Dengan melakukan hal tersebut, sistem komputer dapat melayani kebutuhan khusus di setiap area fungsional perusahaan. Penerapan ERP yang pertama menggunakan Odoo. Odoo adalah perangkat lunak manajemen sistem atau open source yang sangat mudah digunakan dan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform. Odoo adalah aplikasi ERP yang biasa disebut Enterprise Resource Planning yang modern dan memiliki set lengkap modul yang didistribusikan dalam open source. Di dalamnya terdapat berbagai program termasuk aplikasi bisnis penjualan, CRM, manajemen proyek, manajemen gudang, manufaktur, keuangan, dan akuntansi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Berikut ini adalah 5 manfaat penerapan ERP pada perusahaan jasa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP membantu mengotomatiskan berbagai proses yang kompleks dalam perusahaan jasa, mulai dari manajemen pelanggan dan manajemen keuangan hingga manajemen karyawan. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan data apapun secara real time dengan tingkat akurasi tinggi. Anda tidak perlu khawatir pada kesalahan informasi atau kalkulasi, misalnya dalam laporan keuangan. Anda juga tidak perlu lagi menghabiskan biaya operasional untuk pembelian kertas dan alat tulis atau aplikasi-aplikasi terpisah. Karena proses bisnis menjadi lebih sederhana, maka efisiensi dan produktivitas pun dapat ditingkatkan. Karyawan Anda dapat bekerja dengan lebih produktif, Anda dapat lebih fokus pada aspek-aspek bisnis yang menguntungkan lainnya ketimbang mengurus aktivitas bisnis yang berulang dan melelahkan. Ini pada akhirnya akan berdampak positif dan revenue bisnis jasa Anda. Yang kedua, layanan pelanggan yang optimal. IRP membantu perusahaan jasa meningkatkan layanan mereka melalui modul-modulnya seperti CRM dan sistem booking. Namun tidak semua sistem ERP memiliki sistem booking. Hanya sistem ERP yang lengkap saja yang menyediakan modul ini. Sistem CRM memudahkan Anda mengakses data lengkap klien yang tersimpan dalam lokasi terpusat.
Anda dapat mengaksesnya untuk mengecek jadwal pertemuan, memantau dan memperbarui status proyek, mengetahui siapa yang harus ditindaklanjuti dan mengenai apa, dan melihat perkembangan dalam penjualan Anda. Ini tentunya akan membantu Anda memahami klien dengan lebih baik sehingga Anda dapat memberikan layanan yang maksimal. Sistem booking dalam ERP memungkinkan pemilik bisnis jasa mengotomatiskan manajemen reservasi. Sistem ini menyediakan customer portal yang mengizinkan klien untuk melakukan reservasi sesuai time slot yang tersedia. Sistem memungkinkan Anda mengirimkan reminder secara otomatis kepada klien melalui email untuk janji temu yang akan datang. Sistem juga menyediakan online payment gateway yang memudahkan klien melakukan pembayaran. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi tim yang lebih baik. Sistem ERP mengintegrasikan seluruh proses dalam perusahaan dan memungkinkan setiap orang di dalamnya saling berkolaborasi melalui satu sistem terpusat. Dengan adanya sistem terpusat, setiap divisi dan bahkan kantor cabang dapat saling berkoordinasi tanpa harus saling menginterupsi satu sama lain. Tim pemasaran dapat memberikan data proyek yang mereka dapatkan dari iklan kepada tim penjualan melalui CRM. Tim penjualan dapat memberitahu tim pemasaran tentang proyek mana yang potensial dan mana yang tidak, sehingga tim pemasaran dapat lebih fokus pada sumber proyek atau lead score yang lebih efektif. Departemen keuangan dapat mengetahui beberapa banyak biaya yang dihabiskan oleh setiap divisi atau staf tanpa harus menanyakan langsung kepada mereka. Sementara itu, Departemen HR dapat memonitor aktivitas staf dalam setiap divisi termasuk kehadiran, cuti, penggunaan jam kerja, permintaan dana untuk keperluan tertentu, dan lain-lain. Yang keempat, visibilitas keuangan yang lebih besar. Keuangan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perusahaan manapun. ERP membantu Anda mendapatkan visibilitas yang lebih besar terhadap seluruh aspek bisnis, terutama akuntansi. Sistem memungkinkan Anda mengetahui arus kas perusahaan secara real time, menginformasikan tentang kondisi keuangan Anda yang sebenarnya. Anda mungkin sudah terbiasa membuat laporan keuangan untuk mengetahui laba rugi bisnis Anda. Akan tetapi, Anda mungkin belum bisa melacaknya secara terperinci. Sistem ERP memungkinkan Anda mengetahui laba rugi secara lebih detail berdasarkan lokasi bisnis jika Anda memiliki beberapa cabang bisnis, klien yang Anda layani, jenis layanan yang Anda berikan, dan lain-lain. Ini akan membantu Anda memahami sumber laba rugi dengan lebih baik, sehingga Anda dapat memangkas pengeluaran yang tidak menghasilkan profit untuk bisnis Anda. Yang kelima, tingkat fleksibilitas, stabilitas yang lebih tinggi. Anda ingin berlibur di tempat yang jauh dari kantor, namun Anda harus menangani begitu banyak permintaan janji temu. Atau klien Anda tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi berbagai negara lain dengan bahasa dan mata. Yang dimaksud dengan bahasa dan mata adalah mata uang yang berbeda. Tidak masalah, karena sistem ERP memungkinkan pemilik perusahaan jasa untuk mengelola bisnis mereka dari mana saja dan memudahkan mereka untuk melayani klien dari negara manapun. Sistem ERP berbasis cloud memudahkan Anda untuk mengakses berbagai informasi secara real time dari mana saja menggunakan perangkat seluler apapun dengan koneksi internet. Anda tidak perlu selalu berada di kantor untuk memberikan tugas pada staf, melacak jadwal janji temu dengan klien, mengirim tagihan, dan lain-lain. Sistem ERP yang baik juga hadir dengan fitur-fitur seperti multikulturally dan multi-language management sehingga Anda dapat melakukan kerjasama dengan siapapun tanpa batas. Berikutnya adalah analisa perancangan sistem. Analisa perancangan sistem ERP, laporan keuangan dijelaskan dengan use case diagram berikut ini. Nah, bisa dilihat tampilan gambar tersebut adalah sistem pemasarannya. Itu terbagi, prosesnya ada dua. Customer, berikutnya adalah bagian keuangan. Yang customer, prosesnya itu melalui pemesanan, konfirmasi pesanan, proses muat. Lalu lanjut ke koordinator lapangan. Kalau bagian keuangan, yang utama prosesnya itu adalah surat jalan, kwitansi tagihan, lalu proses pembayaran. Semuanya ini seperti mutualisme, simbiosis. Ini ada terakhir tuh ya berujung di admin finance-nya. Oke?
Kali ini gue dari Sartawan ingin ngejelasin proses pembuatan invoice atau tagihan dari customer untuk penyewaan sewa jasa truk. Untuk gambar yang pertama ini adalah proses registrasi customer, di mana kita membuat nama customer. Ada yang langsung terdaftar pada aplikasi Odoo, ada juga yang manual, kita input data customer secara bertahap atau manual. Di sini ada pertama nama PT-nya, yang kedua itu adalah ada company address, itu asal negara atau alamat dari customer. Terus di situ ada nomor telepon customer, nomor telepon office atau mobile. Terus ada email dari customernya, ada web link dari customer tersebut. Next. Setelah pembuatan data customer, kita lanjut ke pemilihan customer. Ini ada 2 customer. Yang pertama ini saya udah buat awal, namanya PT SRI atau Surya Raya Luberindo Indonesia. Terus yang kedua ini ada PT Sari Usada yang tadi barusan kita buat. Nah, ini adalah contoh dari beberapa customer yang menggunakan jasa dari PT Trimitra. Ya. Next. Selanjutnya, setelah kita membuat nama customer, kita menginput data customer, ini kita input, kita membuat produk. Karena di sini PT Trimitra Usaha itu bergerak di bidang jasa, maka untuk produk tersebut pun berupa jasa. Nah, di sini saya masukkan salah satu aja ya. Ini sewa truk tronton. Nah, di sini kita masuk input untuk nantinya pada saat pembuatan invoice ada tarifnya ya. Untuk per tarif itu sewanya di angka 10 juta. Next. Nah, setelah kita membuat tarif, maka di sini ada list ya, ada list dari beberapa produk yang dipunyain. Kalau misalkan kita nanti mau membuat invoice, secara otomatis di bagian invoice tersebut akan meminta data atau mengambil data secara otomatis. Nah, ini saya cukup masukin satu aja ya, sewa truk. Nah, oke, next. Nah, setelah itu kita membuat invoice tagihan. Setelah membuat invoice tagihan, ini kita langsung ada data invoice, dimana dari PT Sri Usada itu menyewa atau menggunakan jasa dari PT Trimitra. Itu ada invoice date, terus ada due date atau jatuh temponya, terus tax numbernya, ada next activity, ada tax embed. Nah, tax embed ini dimana jumlah tagihan yang di jangan. Nah, di sini terus ada total dari tagihannya itu 110 juta. Itu termasuk dari bunganya ya. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk invoice. Ini bentuk invoice dari penyewaan truk. Ini langsung otomatis dari aplikasi Odoo. Di sini ada, kita bisa input logo kita sendiri juga. Ada invoice alamat tertujunya juga. Terus ada draft invoice-nya juga. Oke, next. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Friendo Forman Pangabjaya Udajulu. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan mengenai laporan ini. Nah, dengan diterapkannya sistem ERP pada PT Trimitra Usaha Jakarta, maka diharapkan akan menghasilkan solusi dari masalah, yaitu ada 5. Nah, yang pertama, dapat merekap data penjualan, maka tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam pembayaran. Nah, yang kedua, memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi kepada karyawan. Yang ketiga, dapat memudahkan dalam pencarian data dengan cepat dan akurat. Nah, yang keempat adalah dapat dengan mudah memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Yang terakhir, kelima, memudahkan perusahaan untuk melakukan perubahan data. Berikut adalah kesimpulan dari laporan kami.
Sekian saya ucapkan, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.